Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Rizky Amanda dengan NIM 22060404, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya susun di bawah bimbingan Bapak Dr. Ansori MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Sukma Murni MPD selaku dosen pembimbing 2. Adapun judul penelitian saya adalah pengembangan media problem-based learning berbantuan Canva untuk meningkatkan literasi ekosistem di sekolah dasar. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan beberapa bagian yaitu 1. Latar belakang penelitian 2. Rumusan masalah 3. Tujuan penelitian 4. Metodologi penelitian 5. Instrumen penelitian 6. Metode penelitian 7. Kelayakan media 8. Produk yang dikembangkan 9. Pembahasan 10. Kesimpulan. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya literasi ekosistem bagi siswa sekolah dasar dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Namun, dalam praktiknya pembelajaran ini masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan penggunaan media digital dan kurangnya optimal pembelajaran yang mampu mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis problem-based learning atau PBL yang dibantu dengan aplikasi Canva. Peneliti dilaksanakan pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kertasari, Kabupaten Bandung Barat menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan model ED. Data peneliti diperoleh melalui validasi ahli, angket praktikalitas, observasi keterlaksanaan pembelajaran, serta tes literasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dinyatakan valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan literasi ekosistem siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva untuk meningkatkan literasi ekosistem siswa di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva untuk meningkatkan literasi ekosistem siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, seberapa efektif media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva dalam meningkatkan literasi ekosistem siswa yang diukur melalui pretest dan posttest, serta apakah peningkatan ini bermakna secara statistik? Yang keempat, apa saja kendala yang ditemui dalam proses pengembangan dan implementasi media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva di sekolah dasar, dan bagaimana strategi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama mengembangkan media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi ekosistem siswa di sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan pengguna. 3. Mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva dalam meningkatkan literasi ekosistem siswa di sekolah dasar. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul selama proses pengembangan dan pengimplementasian media pembelajaran berbasis problem-based learning berbantuan Canva di sekolah dasar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 5A terdiri dari 30 siswa di SD Negeri Kertasari, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Maret hingga April 2026. Pada jam pembelajaran sekolah berlangsung yaitu pukul 7 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Subjek penelitian dipilih karena sesuai dengan kebutuhan pengembangan media pada materi ekosistem di sekolah dasar.
Selanjutnya ada instrumen penelitian. Untuk memperoleh data penelitian, digunakan beberapa instrumen, yaitu yang pertama, observasi untuk melihat kondisi pembelajaran. Dua, wawancara untuk menggali informasi dari guru dan siswa. Tiga, lembar validasi dan angket untuk mengetahui kelayakan serta praktikalitas media. Empat, tes tertulis untuk mengukur kemampuan literasi ekosistem siswa sebelum dan sesudah penggunaan media. Nah, metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model EDI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, evaluation. Model ini digunakan karena sistematis dalam menghasilkan produk pembelajaran yang valid dan efektif. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental, one group, pretest, dan post-test, yaitu mengukur kemampuan siswa sebelum dan sesudah menggunakan media yang dikembangkan ini. Nah, penelitian dilakukan di SD Negeri Kertasari, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada bulan Maret hingga April 2026. Subjek penelitian terdiri dari 3 validator, 12 siswa pada uji terbatas, 30 siswa pada uji lapangan yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling. Pada tahap analisis, dilakukan analisis kebutuhan kurikulum IPAS fase C, karakteristik siswa kelas 5 serta kompetensi digital guru. Selanjutnya, pada tahap desain disusun rancangan media dan skenario pembelajaran berbasis masalah yang diangkat dari isu lingkungan di daerah Kabupaten Bandung Barat. Tahap development dilakukan dengan membuat media menggunakan Canva, kemudian divalidasi oleh ahli media, ahli materi, serta ahli praktisi pendidikan. Setelah itu, pada tahap implementation, media diuji coba secara terbatas kepada 12 siswa dan direvisi berdasarkan hasil uji coba. Kemudian diterapkan pada uji lapangan kepada 30 siswa menggunakan desain pretest dan posttest. Terakhir, pada tahap evaluation dilakukan analisis data menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, perhitungan N-gen, uji paired sampel t-test dengan bantuan SPSS versi 26 pada taraf signifikasi 0,05 serta analisis angket praktikalitas dan observasi keterlaksanaan problem based learning. Nah, selanjutnya, kelayakan media di tahap ini dilakukan validasi oleh ahli media, ahli materi, dan praktisi pendidikan. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh kategori baik hingga sangat baik, sehingga dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran dengan revisi kecil sesuai dengan saran validator. Hal ini menunjukkan bahwa isi materi, tampilan media, dan kesesuaian dengan karakteristik siswa telah memenuhi standar kelayakan. Untuk mengetahui efektivitas media, dilakukan pengukuran menggunakan pretest dan posttest. Hasil analisis menggunakan adanya peningkatan kemampuan literasi ekosistem siswa setelah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan ini. Selain itu juga, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga peningkatan yang terjadi dinyatakan bermakna secara statistik. Dengan demikian, media berbantuan Canva berbasis problem based learning efektif digunakan dalam pembelajaran ekosistem. Nah, produk yang dihasilkan adalah media pembelajaran berbasis problem based learning yang dikembangkan menggunakan Canva. Media ini memuat materi ekosistem yang dikemas secara menarik melalui penggunaan gambar, warna, pemecahan masalah, serta tahapan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam menemukan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang diberikan.
Nah, sebagai bentuk penerapan dan penguatan pemahaman konsep, siswa juga diberikan tugas proyek untuk membuat produk diorama ekosistem secara berkelompok. Nah, hasil diorama yang telah dibuat kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok di depan kelasnya. Kegiatan eh, tidak hanya membantu siswa memahami materi ekosistem secara lebih konkret, tetapi juga melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi, serta keterampilan menyampaikan hasil pemecahan masalah yang telah mereka lakukan. Nah, di slide pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa temuan utama. Pertama, hasil validasi menunjukkan media berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan nilai validasi mencapai 75% hingga 90%. Kedua, dari aspek kepraktisan, siswa memberikan respon sangat positif dengan tingkat kemudahan penggunaan mencapai 100%. Ketiga, media mampu membuat siswa lebih aktif, komunikatif, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala pada tahap investigasi dan evaluasi, terutama terkait kemampuan pembelajaran mandiri siswa yang belum optimal. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan guru dan pemberian arahan yang lebih terstruktur selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Canva yang terintegrasi dengan problem-based learning telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Media memperoleh penilaian baik hingga sangat baik daripada validator, mendapatkan respon positif dari guru dan juga siswa, serta mampu meningkatkan literasi ekosistem siswa. Hasil Endgain menunjukkan peningkatan pada kategori sedang dan hasil pilot sample t-test yang signifikan membuktikan bahwa media mampu meningkatkan kemampuan literasi ekosistem siswa, khususnya pada aspek merancang dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Dengan demikian, media yang dikembangkan layak digunakan sebagai alternatif pembelajaran ekosistem di sekolah dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian yang sudah saya lakukan. Saya Kinta Rizky Amanda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.